Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan anak-anak semuanya sehat walafiat. Kali ini kita akan melakukan pemantapan tematik tema 9. Sudah siap? Untuk materi PKN, kisi-kisinya adalah sebagai berikut. Pertama, memahami pentingnya upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam di lingkungan. Kedua, menyajikan pentingnya upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam di lingkungan. Sebelum kita belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam, Ustazah akan mengingatkan kembali pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam sebaiknya harus dipertimbangkan dan perlu ada usaha memperbaikinya. Tidak asal menggunakan dan membiarkannya begitu saja. Sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah itu sangat besar dan sangat beragam. Contohnya, laut beserta ikan dan segala isinya, gunung, danau, sawah yang menjulang, semua itu adalah kebesaran Allah yang patut kita syukuri. Allah telah menciptakan berbagai sumber daya alam yang ada di bumi. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, air, tumbuhan, hewan. Dari air, kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk mandi, mencuci tangan, membersihkan rumah, memasak, minum, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga sangat banyak manfaatnya. Contohnya, kayu untuk membuat rumah, padi untuk bahan makanan, jagung, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Hewan juga bisa kita manfaatkan. Contohnya, daging bisa kita konsumsi untuk makanan sehari-hari. Kulit bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Begitu juga dengan susu yang bisa kita gunakan untuk minum yang kaya dengan vitamin dan kalsium. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yakni minyak bumi, batu bara, gas alam, dan barang tambang lainnya seperti emas, besi, perak, nikel, dan lain sebagainya. Bensin dan solar merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Solar digunakan untuk bahan bakar bus dan truk, sedangkan bensin merupakan bahan bakar untuk sepeda motor atau mobil. Batu bara biasanya digunakan dalam proses produksi di suatu perusahaan yang besar. Gas alam kita jumpai penggunaannya sehari-hari dalam bentuk LPG. Semua sumber daya alam tersebut tidak bisa diperbarui karena membutuhkan waktu yang sangat lama dalam membentuknya. Barang-barang ini merupakan hasil dari pengendapan fosil dan batu-batuan yang tertimbun selama beratus-ratus bahkan berjuta-juta tahun yang lama. Oleh karena itu, kita harus hemat dan pintar dalam memanfaatkannya.
Sumber daya alam yang diciptakan Allah di alam ini, jika diambil secara besar-besaran tanpa memperdulikan lingkungan, dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, di bawah ini adalah akibat bila kita tidak memelihara sumber daya alam. Yang pertama, terjadinya bencana alam karena ulah manusia yang merusak alam. Contohnya kebakaran hutan, tanah longsor, banjir bandang, dan bencana lain yang bisa mengakibatkan korban jiwa, harta, dan lain sebagainya. Akibat yang kedua adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Kita lihat pada gambar, hutan yang terus ditebangi pohonnya akan menyebabkan hutan menjadi gundul. Tanaman dan hewan yang hidup di hutan juga akan ikut mati. Kedua, sampah yang dibuang sembarangan di laut akan mencemari ekosistem laut. Hal ini menyebabkan tanaman dan ikan-ikan yang ada di dalam laut akan ikut mati. Gambar yang ketiga menunjukkan bahwa sampah yang dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Asap yang hitam penuh dengan polusi bisa menyebabkan kita sesak nafas. Akibat yang ketiga adalah persediaan sumber daya alam menipis. Air yang bisa kita gunakan untuk minum menjadi habis. Akibatnya, tumbuhan dan hewan juga bisa mati karena kekurangan air. Listrik juga bisa padam karena sumber daya alam menipis. Begitu juga dengan BBM yang akan habis bila kita tidak memanfaatkannya dengan benar. Akibat yang selanjutnya adalah banyak hewan dan tumbuhan yang punah. Hewan-hewan yang hidup di dalam hutan tidak bisa mendapatkan makanannya karena pohon-pohon telah ditebangi dan hutan menjadi rusak. Hal ini dikarenakan manusia tidak mau memelihara tumbuhan yang ada di dalam hutan. Mereka hanya menggunakannya tanpa memperbaruinya. Akibat yang kelima adalah munculnya banyak penyakit. Air yang penuh dengan limbah dan sampah bisa menyebabkan kulit menjadi gatal-gatal. Kita tidak bisa menggunakan air tersebut untuk makan atau minum karena sangat kotor. Udara yang kotor, penuh debu dan polusi bisa membuat sesak nafas. Itulah akibatnya bila manusia tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Nah, supaya hal-hal tersebut di atas tidak terjadi, kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam sejak dini. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, menggunakan air seperlunya. Ketiga, menghemat pemakaian hasil olahan minyak bumi. Keempat, menanami tanaman yang gundul atau reboisasi. Kelima, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Keenam, melindungi dan menjaga kehidupan hewan di hutan. Ketujuh, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun. Kedelapan, mengadakan pembudayaan hewan dan tumbuhan. Nah, itu tadi adalah rangkuman materi PKN pada tema 9. Kita akan berlatih pada kegiatan setelah ini. Yuk kita simak. Contoh soal pertama.
Pelestarian alam bisa kita lakukan secara bersama atau gotong royong. Gambar kegiatan pelestarian alam di lingkungan rumah yang benar adalah A. Itu adalah gambar limbah yang dibuang secara sembarangan di sungai. B. Seorang lelaki membuang sampah sembarangan di tepi jalan. C. Penghijauan dilakukan di sekitar rumah secara bersama. D. Penebangan hutan secara liar. Manakah jawabannya? Ya, jawaban yang benar pada soal di atas adalah C, yakni penghijauan di lingkungan yang dilaksanakan secara bersama. Manfaatnya adalah lingkungan menjadi asri dan udara menjadi sejuk. Contoh soal kedua. Apa akibatnya jika sumber daya alam berupa minyak bumi habis? A. Kita menggunakan lilin untuk menerangi ruangan. B. Kita tidak bisa menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM. C. Alat transportasi umum mudah didapatkan. D. Kita harus menggunakan kayu untuk memasak. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B. Kita tidak bisa menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM. Contoh soal ketiga. Sebutkan 3 manfaat sumber daya alam berupa air. Air adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Tanpa air, kita bisa mati dan kekeringan. Contoh manfaat air adalah untuk minum dan memasak. Kedua, untuk mengairi sawah. Ketiga, untuk memberi minum pada hewan ternak. Anak-anak, pembahasan materi PKN 9 sudah selesai. Kita akan melakukan pemantapan materi yang selanjutnya. Yuk kita simak. Anak-anak, selanjutnya inilah kisi-kisi Bahasa Indonesia tema 9. Kalian dapat membacanya dengan teliti. Di kisi-kisi ini ada disajikan gambar, berarti kalian akan menemui soal yang ada gambarnya. Disajikan teks, berarti kalian akan menemui soal yang ada bacaannya. Kemudian, Ustadzah akan menjelaskan materi yang menjadi bahasan kita kali ini yang mendapat penekanan sehingga kalian akan lebih jelas lagi. Seperti materi huruf kapital tidak akan Ustadzah bahas lagi karena ini sudah sering kalian mendapatkannya. Menentukan judul puisi juga ya. Jadi selanjutnya Ustadzah akan menjelaskan materi-materi penting yang kalian perlu mendapatkan pemahaman yang lebih. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan pembahasan pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita adalah hal-hal yang dianggap penting dalam suatu berita. Pokok-pokok berita merupakan jawaban dari apa, siapa, di mana, kapan. Apa yang diberitakan? Siapa yang diberitakan atau siapa yang melakukan? Kapan peristiwa yang diberitakan terjadi? Di mana peristiwa terjadi? Nah, kata-kata ini, kata tanya ini dapat membantu kalian untuk menentukan pokok berita. Contoh ya, ini ada sebuah berita tentang banjir di Jakarta. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah sekolah di Jakarta Selasa sore.
Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Sejumlah sungai di Jakarta belum bebas sampah. Hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya banjir di Jakarta. Nah, anak-anakku sekalian, dari berita tersebut dapat dibuat pertanyaan. Apa yang terjadi? Banjir. Siapa yang terlibat? Warga dan siswa sekolah. Di mana peristiwa terjadi? Di Jakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Selasa sore. Nah, dari pertanyaan ini, maka kalian bisa mengetahui pokok beritanya. Jadi, berita yang tadi dibacakan Ustazah, pokok beritanya apa? Pokok beritanya adalah banjir terjadi di Jakarta Selasa sore menyebabkan aktivitas warga dan siswa sekolah terganggu. Nah, kemudian kalian sudah belajar tentang tanggapan dan saran di tema 8. Nah, kalian nanti di tema 9 juga akan menemui soal tanggapan dan saran. Kalian akan memberikan tanggapan sebuah berita. Nah, tanggapan dari berita banjir di Jakarta yang tepat adalah sungai belum bebas sampah menyebabkan banjir di Jakarta. Ini adalah tanggapan. Kemudian sarannya bagaimana? Saran, sebaiknya warga tidak membuang sampah di sungai. Nah, itulah anak-anak ya. Jadi kalian nanti akan menanggapi sebuah berita. Bagaimana caranya kita menanggapi sebuah berita? Kita harus baca berita itu dengan paham, ya, dan kita memberikan tanggapan. Kemudian saran juga begitu. Saran itu artinya kalian memberikan solusi, ya, atau memberikan jalan keluar agar peristiwa itu tidak terjadi kembali. Pembahasan terakhir tentang tokoh cerita dan sifat tokoh. Tokoh cerita adalah pelaku atau pemeran yang ada dalam cerita. Jadi anak-anak, di dalam sebuah cerita itu ada pelaku-pelakunya. Misalkan Ustazah ambil kisah Nabi Musa. Dalam kisah Nabi Musa ada Nabi Musa, ada Raja Fir'aun, ada tukang sihir. Nah, ketiga orang inilah yang dinamakan tokoh dalam cerita. Kalian bisa membacanya di buku paket kalian, ya. Di situ ada kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Kemudian, di dalam sebuah cerita, tokoh itu mempunyai sifat, tingkah laku, atau watak tertentu. Dalam cerita ada tokoh yang mempunyai sifat baik dan sifat buruk. Ya, contohnya, Nabi Musa mempunyai sifat taat kepada Allah dan pemberani. Raja Fir'aun mempunyai sifat sombong, kejam. Kemudian tukang sihir mempunyai sifat keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian ada juga tukang sihir yang mudah menerima dakwah Nabi Musa. Nah, itulah anak tokoh dan sifat dalam sebuah cerita. Kalian harus membacanya dengan pemahaman sehingga kalian nanti dapat menentukan tokoh dan sifat tokohnya, ya. Pesan Ustazah, dalam bahasa Indonesia kalian harus membaca dengan tuntas teks yang ada di dalam soal, ya. Jangan buru-buru mengisi dulu. Karena apa? Karena harus kalian pahami dulu isi dari bacaan itu sehingga jawaban kalian nanti tepat, ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian pembahasan materi yang sudah Ustazah sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik
Dan pesan Ustazah, kalian harus belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi PAT. Terima kasih. Insya Allah kalian pasti bisa, dan Ustazah yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian. Jangan lupa ya, berdoa dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi pemantapan selanjutnya adalah materi matematika tema 9. Yuk kita simak bersama. Kisi-kisi materi tema 9 adalah: pertama, menghitung luas bangun datar dengan menggunakan rumus yang benar. Kedua, menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan menghitung luas bangun datar. Masih ingatkah kalian dengan rumus menghitung luas? Rumus menghitung luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sedangkan rumus menghitung luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Yuk kita simak pembahasan soalnya. Contoh soal pertama. Pada gambar di bawah ini ada sebuah persegi yang sisinya 5 cm. Berapa luas persegi tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus menggunakan rumus luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Sama dengan 5 dikali 5. Sama dengan 25 cm persegi. Contoh soal kedua. Seorang nelayan sedang menjemur ikan pada papan yang bentuknya persegi. Panjang sisinya adalah 300 cm. Berapa luas papan tersebut? Untuk mengerjakan soal cerita ini, kita harus menggunakan rumus luas persegi, yakni sisi dikali sisi, sama dengan 300 dikali 300, sama dengan 90.000 cm persegi. Jadi, luas papan nelayan tersebut adalah 90.000 cm persegi. Contoh soal ketiga. Pada gambar di samping ada sebuah persegi panjang yang panjangnya 70 meter dan lebarnya 40 meter. Berapa luas persegi panjang tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, sama dengan 70 meter dikali 40 meter, sama dengan 2.800 meter persegi. Contoh soal keempat. Seorang petani sedang memberi pupuk sawahnya yang berbentuk persegi panjang. Panjang sawah petani tersebut adalah 50 meter, sedangkan lebarnya adalah 30 meter. Berapa luas sawah petani tersebut? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus luas persegi panjang, sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 50 meter dikali 30 meter, sama dengan 1.500 meter persegi. Jadi, luas sawah petani tersebut adalah 1.500 meter persegi. Alhamdulillah,
Pemantapan hari ini sudah selesai. Sekian untuk pemantapan materi tema 9 kali ini. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan soal PAT. Amin. Semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.